Kita punya tema yang paling panjang ini partnya ya. Sudah part 5, bagian kelima. Store ambient. Ini yang dirasakan oleh kulit. Ya, ini tidak sesederhana judulnya, karena mungkin kalau digali lebih jauh, sangat berpengaruh terhadap bisnis kita, termasuk untuk meningkatkan omset ya. Oke, bersama pakarnya, konsultan retail bisnis kita, Bapak Christian F. Guswa yang sudah melanglang buana kemana-mana. Silakan Pak Kris untuk bisa segera dimulai saja, karena kita cuma punya waktu 1 jam. Baik, 1 jam saja ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu, kita melanjutkan materi kita yaitu store ambience. Seperti disampaikan oleh Mbak Riri tadi, ini adalah tema terpanjang ya. Kita belum selesai juga ya. Tema ini baru akan selesai kayaknya di Selasa depan. Nah, hari ini kita lagi membahas salah satu store ambience yang bisa ditangkap oleh salah satu panca indera kita secara khusus, yaitu indera kulit ya, atau yang kita kenali sebagai indera perasa. Nah, yuk kita lihat dampaknya, apa dampaknya bagi bisnis kita ya. Mengapa indera kulit atau indera perasa ini ambil bagian di dalam pembentukan store ambience ya. Seperti kita ketahui, store ambience terbentuk oleh hal-hal yang bisa diserap oleh panca indera. Nah, hari ini kita akan bicara salah satu panca indera yang sangat penting, yaitu kulit. Ya, skin. Nah, apa sih dampaknya? Mengapa kulit juga bisa membentuk atau menjadi faktor pembentuk store ambience? Apa fungsi kulit? Kalau ketika kita punya kulit, ada 2 fungsi. Yang satu adalah hal-hal yang bisa kita rasakan, ya, feel. Betul ya, feel. Kita rasakan. Yeah. Rasakan permukaan kulit kita. Satu lagi yang bisa kita sentuh, gitu ya, touch. Makanya ada istilah feel and touch. Ya, feel and touch-nya seperti apa? Keunggulan bisnis retail modern adalah pelanggan bisa menyentuh dan merasakan barang yang kita jual. Feel and touch, ya. Bisa merasakan, bisa meraba, memegang barang. Dan itu penting untuk orang-orang yang menangkap lebih baik dengan sentuhan. Ya. Jadi begini, menurut teori NLP kan orang menangkap, orang berinteraksi dengan lingkungannya dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, juga apa yang mereka sentuh, ya. Nah, ini penting untuk orang-orang yang masuk kelompok merasakan atau menyerap atau berinteraksi lebih baik dengan cara sentuhan, dengan cara gerakan, ya. Ini penting. Nah, peran kulit dalam hal, kita bahas satu-satu ya, feel. Kalau kita bahas feel yang bisa dirasa, itu apa? Suhu kan? Iya. Suhu ruangan. Suhu ruangan. Makanya kita perlu mengatur tata udara. Tata udara. Tata udara. Ada yang pernah tanya begini, Pak, toko saya perlu pakai AC nggak? Saya biasanya refleks jawabannya, nggak perlu. Asal tokonya sejuk. Asal tata udaranya baik. Asal suhunya tidak lebih dari, nah ini batasannya, 28 derajat, dan kelembapannya, humidity-nya di bawah 50%. Nah, paling gampang Anda pasangin saja termometer digital ya. Sekarang kan banyak dijual termometer digital. Ya, kita modalin
punya termometer digital, Anda tahu suhu Anda tidak boleh lebih dari 28. Ini tandanya kebalik. Harus kurang dari 28 derajat, tapi humidity-nya, kelembapan udara tidak boleh lebih dari 50%. Kalau lebih, meskipun suhunya rendah, kalau kelembapannya tinggi, tetap saja kita merasa tidak nyaman. Kulit yang merasakan tidak nyaman. Kenapa? Karena salah satu alasan mengapa kita itu merasa gerah atau panas atau sumuk, bahasa Inggrisnya, adalah karena negara kita termasuk yang kelembapannya tinggi. Jadi udara yang mau keluar dari tubuh kita, itu kalau di luar itu lembab, ketahan. Uap air nggak bisa keluar. Itu yang membuat kita makin gerah. Gitu ya. Jadi sebenarnya tata udara, suhu, itu ada dua unsur. Bukan melulu suhu, ya, tetapi juga humidity atau kelembapan. Yang membuat kita merasa nyaman, bukan hanya suhu, tetapi juga faktor kelembapan. Katakan, udara kita tidak terlalu dingin, tapi kelembapannya rendah. Kelembapannya rendah, cuma 40-30%. Kita merasa lebih nyaman, karena kita tidak kepanasan. Mengapa tidak kepanasan? Karena uap air gampang keluar. Tetapi ada ruginya. Ruginya kita kekeringan. Gitu ya. Di negara-negara subtropis sampai ke negara yang di utara, negara-negara Eropa, itu kan kelembapannya rendah. Tapi dampaknya orang lebih gampang keriput di sana. Ya. Di tempat di kita baru keriput karena kita sering berada di ruang ber-AC. Ruang ber-AC itu kelembapannya rendah. Kita merasa nyaman, tapi tukerannya kulit kita lebih rawan kering. Gitu ya. Nah, lalu apa gunanya buat bisnis kita? Ya ini saja rahasianya. Saya sudah bocorkan, rahasia penting. Kalau Anda ingin ruangan Anda nyaman dirasakan, feel oleh pelanggan kita, Anda harus menjaga tata udara di tempat Anda. Sirkulasi harus bagus, suhunya jangan lebih dari 28 derajat. Jadi diukur ya. Kalau Anda tidak pernah mau memodali dengan alat sederhana ini, coba lihat ini. Nah, ini suhu di ruangan saya, berapa itu? Hanya 27,6 dan kelembapannya 49%. Di bawah 50% ya. Ini membuat saya tidak kepanasan, saya merasa nyaman, gitu ya. Jadi Bapak Ibu sederhana ya, beli termometer yang ada suhunya dan satunya lagi ada humidity-nya, kelembapan, ya. Jadi kita lihat aja, pasang di toko, lihat. Kalau suhunya di atas 28 derajat, nah itu sudah bikin pelanggan merasa panas, ya. Humidity-nya, kalau dia lebih dari 50%, itu tandanya toko kita terlalu lembab. Kalau kita terlalu lembab, dampaknya apa? Pelanggan tidak merasa nyaman. Kenapa? Sudah suhunya tinggi, otomatis tubuh kita akan melepas uap air. Karena lembab ketahan, maka dia seperti masuk sauna. Ya, rasanya dia seperti masuk ruangan sauna. Dampaknya apa kepada toko kita? Mereka tidak nyaman, tidak betah di toko kita, dan mereka ingin cepat-cepat mengakhiri proses belanja yang kepanasan tersebut. Nah, itu kenapa kita harus menjaga tata udara di tempat kita, di toko kita, karena dia berdampak pada indera kulit. Ya, jadi pelanggan menyerapnya, dan dia mengasosiasikan toko kita sebagai toko yang memberi atmosfer lembab, panas, tidak nyaman, sehingga saya ingin cepat-cepat keluar. Makin cepat pelanggan keluar, makin sedikit barang yang dia bisa belanjakan atau yang bisa dia pilih. Begitu ya. Itu yang
Pertama, feel. Nah, sekarang kita akan bahas yang touch, yang mereka bisa sentuh. Touch. Biasanya pakai ini ya. Tangan, permukaan jari, touch. Apa yang mereka bisa sentuh? Touch. Yaitu barang kan? Apa yang mereka sentuh? Barang. Ketika mereka menyentuh barang, apa yang mereka rasakan? Kalau Anda bungkusin ya, barangnya dibungkus, Anda takut kotor gitu ya, semua barang dibungkus-bungkus. Pelanggan bisa merasakan nggak? Nggak bisa, ya. Jangankan barang yang pada umumnya, buku. Buku itu penting. Pelanggan itu pengen pegang buku, dia ingin merasakan teksturnya, dia ingin merasakan kertas, dia ingin merasakan permukaan cover. Cover makanya dibikin macam-macam belakangan ini ya. Ada yang glossy, ada yang matte, ada yang kombinasi, ada yang dikasih bahan seperti kain. Tujuannya apa? Touch. Bisa disentuh. Dan kesemuanya itu yang membentuk pengalaman. Ya, pelanggan ingin merasakan menyentuh barang. Seperti saya katakan tadi, ada beberapa orang, kelompok orang yang menyerap lebih baik ketika dia menyentuh. Kalau ketika dia touch, baru dia merasa nyaman, baru dia merasa yakin untuk beli. Ya, ciri-cirinya kalau dia beli apa-apa dia mesti pegang. Kemudian dia akan merasakan teksturnya. Ya, jadi kalau itu dicobain. Nah, ini kalau mouse dicobain nih, rasanya gimana kalau naik turun gitu ya. Terus dia akan merasakan permukaannya yang berbeda-beda ini, dia menikmati itu, dan bagi dia itu penting. Bagi orang yang bukan kinestetik, nggak penting. Contoh ya, kalau bagi orang yang auditory, dia lebih senang mendengar. Ini coba kalau diklik, nah enak suaranya. Nah itu orang auditory. Tapi untuk orang yang menyerap lebih baik dengan sentuhan, mereka ingin pegang, ingin touch, bukan hanya dengar. Tapi kalau untuk orang visual, dia akan melihat, wih keren ya, keren, ramping, bagus, keren banget. Itu orang yang visual. Ya, jadi kita harus memahami siapa pelanggan kita. Pelanggan kita beragam, sehingga kita harus antisipasi. Hari ini kita bicara hal-hal yang bisa mereka rasakan lewat indera perasa, yaitu kulit. Ya, jadi saya lanjutkan. Touch, dia ingin sentuh barang karena dia ingin merasakan apanya, teksturnya gitu ya. Dan berikutnya, hati-hati, faktor kebersihan. Faktor kebersihan. Bayangkan kalau barang dia sentuh dan dia merasakan debu ya, dia merasakan, barang ini sudah berapa tahun nggak tersentuh gitu ya, karena Anda tidak pernah bersihkan. Ya, makanya mereka bisa merasakan ketika menyentuh barang, barangnya berdebu. Itu alasan mengapa kita harus menjaga kebersihan toko kita, karena dia juga faktor pembentuk store ambience. Bukan hanya yang terlihat. Kalau berdebu kan pelanggan pun bisa lihat. Tetapi ketika Anda ketemu pelanggan yang mengandalkan touch dalam mengambil keputusan, dia bisa-bisa ilfeel ketika dia sentuh barangnya dan barangnya berdebu. Dan dia ketika dia lihat kembali tangannya sudah berdebu. Tangannya sudah kotor. Ya, nah dia tidak merasa nyaman. Orang-orang yang mengandalkan kulit untuk berinteraksi, dia merasa tidak nyaman nih tangannya kotor nih. Ya. Dia akan cepat-cepat cari tisu basah dan sebagainya, karena tangannya mendadak kotor dan dia tidak merasa comfortable, tidak merasa nyaman. Nah, silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam, grow, and